Saya Mustika dengan NIM 3022311072. Berikut tugas MSDM Global berkaitan dengan video AI terkait data MSDM Global dan struktur organisasi multinasional perusahaan Huawei. Huawei adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang bergerak di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, perangkat konsumen, dan solusi teknologi tinggi, seperti 5G, cloud computing, AI, dan IoT. Didirikan pada 1987 oleh Ren Zhengfei, seorang mantan pejabat militer dari Tiongkok. Huawei awalnya hanya fokus pada penyediaan peralatan komunikasi. Namun, kini Huawei berkembang pesat menjadi pemimpin pasar dalam bidang jaringan, telekomunikasi, dan perangkat elektronik konsumen, seperti smartphone dan tablet. Huawei dipimpin oleh Ren Zhengfei yang dikenal sebagai pendiri dan CEO Huawei. Meskipun Ren Zhengfei memegang peran utama dalam arah strategis perusahaan, Huawei juga didukung oleh tim manajerial yang kuat di tingkat global dan regional. Selain itu, Huawei dikenal dengan karyawan internasional dari berbagai negara dan budaya yang bekerja sama dalam misi besar perusahaan. Huawei sangat terkenal karena keberagaman budaya dalam tenaga kerjanya. Dengan lebih dari 90.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dalam berbagai tim R&D global, serta divisi produk yang fokus pada teknologi canggih. Huawei didirikan pada tahun 1987 di Shenzhen, Tiongkok. Meskipun pada awalnya hanya berfokus pada peralatan telekomunikasi. Perusahaan ini mulai berkembang pesat sejak tahun 2000-an, ketika Huawei mulai berinvestasi dalam teknologi baru, seperti perangkat seluler dan jaringan 4G. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang menjadi pemain utama di pasar 5G. Dan saat ini, Huawei adalah pemasok peralatan jaringan terbesar di dunia.
Huawei beroperasi di lebih dari 170 negara di seluruh dunia, menjadikannya perusahaan multinasional yang benar-benar global. Kantor pusat global Huawei terletak di Shenzhen, Tiongkok. Huawei adalah salah satu perusahaan Namun, teknologi ketika terbesar di memiliki dunia yang kantor beroperasi di dan berbagai sektor, fasilitas termasuk produksi telekomunikasi, di perangkat seluruh konsumen, dan dunia, solusi teknologi termasuk tinggi. Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Huawei juga memiliki pusat R&D di berbagai negara untuk Huawei mengembangkan adalah salah satu produk perusahaan dan teknologi terbesar di dunia solusi yang yang beroperasi di dapat berbagai sektor, memenuhi termasuk telekomunikasi, kebutuhan perangkat konsumen, pasar dan solusi global. teknologi tinggi. Huawei memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi telekomunikasi global, terutama dengan teknologi 5G. Mereka juga adalah pemimpin dalam bidang solusi IT untuk perusahaan dan cloud computing, serta perangkat konsumen yang kompetitif. Huawei mempengaruhi banyak sektor, mulai dari perbankan hingga ke sektor pemerintah dan industri kesehatan dengan solusi yang meningkatkan konektivitas, keamanan, dan efisiensi. Perusahaan ini juga dikenal dengan komitmennya terhadap inovasi dan pengembangan talenta global, yang menjadikannya sangat relevan dalam industri teknologi modern yang terus berkembang. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia global Huawei. Strategi rekrutmen dan manajemen talenta global Huawei. Huawei mengutamakan rekrutmen melalui kompetensi teknis dengan memprioritaskan calon karyawan yang memiliki latar belakang dalam bidang teknologi informasi, telekomunikasi, manajemen proyek, dan inovasi teknologi. Program rotasi internasional yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman kerja di berbagai negara. Memberikan pandangan yang lebih luas tentang budaya kerja global dan memperkuat pengelolaan talenta secara internasional. Huawei menggunakan pendekatan berbasis data dalam merekrut dan mengelola karyawan. Dengan sistem HR digital yang menyimpan informasi tentang karyawan secara global, sehingga memudahkan pemantauan dan penilaian kinerja. Pengembangan karyawan dan pelatihan global. Huawei ICT Academy. Huawei mengembangkan akademi ICT global yang menawarkan pelatihan teknologi informasi kepada ribuan profesional di seluruh dunia, khususnya di bidang 5G, cloud computing,
dan AI. Huawei Talent Program. Program ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang melalui mentorship, pelatihan teknis intensif, serta pelatihan kepemimpinan di berbagai pasar global. Program pengembangan kepemimpinan. Huawei menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk mengembangkan pemimpin masa depan melalui pelatihan yang berfokus pada kepemimpinan global, inovasi, dan manajemen tim lintas budaya. Baik, selanjutnya keberagaman dan inklusivitas di Huawei. Mengapa keberagaman menjadi strategi, bukan sekedar nilai? Dalam perusahaan teknologi global, keberagaman bukan hanya isu moral atau citra perusahaan, melainkan faktor strategis yang mempengaruhi inovasi, daya saing, dan legitimasi global. Huawei beroperasi di lebih dari 170 negara dengan ribuan karyawan dari berbagai budaya, bahasa, dan sistem nilai. Secara logis, jika organisasi ingin memahami kebutuhan pasar global, maka organisasi tersebut harus mencerminkan keberagaman pasar itu sendiri. Inilah dasar rasional mengapa Huawei mengintegrasikan diversity ke dalam sistem MSDM mereka. 2. Kesetaraan gender dalam industri teknologi. Industri teknologi secara global memiliki kesenjangan gender, terutama dalam bidang engineering dan R&D. Huawei berusaha mengurangi gap tersebut melalui rekrutmen aktif perempuan di bidang STEM, pengembangan kepemimpinan perempuan, representasi perempuan dalam posisi manajerial dan senior. Yang menarik, keterlibatan perempuan dalam divisi R&D bukan sekedar simbolis. Dalam konteks inovasi teknologi, keberagaman kognitif terbukti meningkatkan kualitas problem solving. Tim yang beragam cenderung lebih kreatif, lebih kritis, lebih mampu melihat risiko dari berbagai sudut. Namun, secara kritis, perlu diakui bahwa tantangan tetap ada. Budaya kerja di industri teknologi seringkali menuntut jam kerja tinggi dan tekanan besar. Maka, komitmen pada kesetaraan harus dibarengi sistem dukungan nyata, agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas. 3. Keberagaman budaya
dan global legitimasi. Huawei memperkerjakan tenaga kerja lokal di banyak negara operasi. Strategi ini memiliki beberapa implikasi strategis. Mengurangi resistensi politik dan sosial, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis lokal, mempercepat adaptasi terhadap regulasi dan budaya setempat. Dalam konteks geopolitik global yang sensitif terhadap perusahaan teknologi Tiongkok, keberadaan manajemen lokal menjadi instrumen penting untuk membangun trust. Namun, keberagaman juga memunculkan tantangan koordinasi, perbedaan gaya komunikasi, perbedaan orientasi waktu, perbedaan pendekatan kepemimpinan. Huawei mengatasi hal ini dengan pelatihan lintas budaya dan sistem koordinasi matriks global. Manfaat dan kesejahteraan karyawan. Pertama, kesejahteraan sebagai investasi human capital dalam industri berbasis pengetahuan. Aset utama bukan mesin, tetapi manusia. Huawei menawarkan asuransi kesehatan komprehensif, tunjangan keluarga, program kesejahteraan mental, dukungan pengembangan karir, dan fleksibilitas kerja tertentu. Secara strategis, ini bertujuan untuk menurunkan turnover, meningkatkan engagement, menjaga produktivitas jangka panjang. Namun, perlu dianalisis realistis. Huawei dikenal memiliki budaya kerja yang kompetitif dan target yang tinggi. Artinya, setiap kesejahteraan harus benar-benar efektif agar mampu mengimbangi tekanan kerja tersebut. 2. Work-in balance dalam organisasi bertekanan tinggi. Huawei mencoba menyeimbangkan tuntutan performa dengan cuti panjang, program dukungan keluarga, program kesehatan fisik dan mental. Pertanyaannya, apakah work-life balance sepenuhnya tercapai? Dalam perusahaan teknologi global, sering terjadi paradoks. Inovasi tinggi membutuhkan dedikasi tinggi. Dedikasi tinggi berisiko pada burnout. Keberhasilan sistem kesejahteraan tergantung pada konsistensi implementasi di berbagai wilayah. Struktur organisasi multinasional Huawei. Pertama, kepemimpinan strategis. Peran Ren Zhengfei sebagai pendiri memegang peran sentral dalam pembentukan budaya organisasi Huawei. Filosofi kepemimpinannya menekankan ketahanan jangka panjang, disiplin organisasi, fokus pada R&D, mentalitas kompetitif global. Namun, Huawei juga menerapkan sistem rotasi kepemimpinan eksklusif. Ini berarti kekuasaan operasional tidak sepenuhnya terpusat pada satu individu. Model ini menciptakan stabilitas visi jangka panjang, fleksibilitas operasional, mitigasi risiko, ketergantungan pada satu figur. 2. Board of Directors dan pengawasan strategis. Board berperan dalam pengambilan keputusan, investasi global, pengelolaan risiko geopolitik, ekspansi pasar, kemitraan internasional. Dalam konteks tekanan regulasi global terhadap perusahaan teknologi, fungsi board menjadi sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. 3. Divisi utama. Divisi karir menyediakan infrastruktur jaringan untuk operator telekomunikasi global. Ini adalah fondasi utama bisnis Huawei dan sumber pendapatan terbesar. 2. Divisi enterprise berfokus pada solusi cloud, AI, big data, dan transformasi digital untuk pemerintah dan korporasi.
Divisi ini mencerminkan pergeseran strategi Huawei ke arah solusi digital terintegrasi. 3. Divisi Consumer mengembangkan smartphone, wearable, dan perangkat IoT. Selain pendapatan divisi ini membangun brand global, setiap divisi memiliki otonomi operasional, tetapi tetap berada dalam kerangka strategi global.